1 latihan TKA dari buku Gercep simulasi ya. Di sini ada tulis 72, ada nomor 1 72 A kuadrat ya. B pangkat berapa ini mah? B pangkat minima 72 A kuadrat B pangkat minima C pangkat 7 dibagi, di sini ada tulis min 4 B kuadrat ya, B kuadrat A pangkat min 3 A pangkat min 3 terus C pangkat 9. Nah ya, kalau memang ada yang salah nulis kelihatan ya Anda paham, maklum ya, ini tulisannya kecil ya. Ipin juga sendiri tulisannya kelihatannya kecil sekali ya. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkahnya gimana Ipin? Gampang. Nggak usah panik ya. 72 bagi min 4. 72 bagi min 4, Anda langsung tulis 72 bagi min 4 berapa? Dicoret berarti min 18. Ya, ditulis begitu aja. Terus gimana Ipin kita kerjakan? A pangkat 2 bagi A pangkat min 3 berarti jadi A pangkat 5. Dari mana? 2 kalau pangkatnya dibagi berarti pangkatnya dikurang 2 min 3 berarti A pangkat 5. Oke, terus B nya pangkat berapa? B pangkat min 5 sama ini berarti min 5 kurangi 2 berarti min 7. Setuju ya? Lanjut. C nya pangkat 7 dibagi C pangkat 9 berarti 7 kurangi 9 berarti min 2. Nah, berarti jawabannya di sini ada enggak ya? Oh, jawabannya ini berupa pangkat positif, berarti ditulis min 18 A pangkat 5 per diturunkan ke bawah B pangkat 7 C pangkat 2 ya. Jadi di sini B pangkat 7 C pangkat 2 min 18 A pangkat 5 jawabannya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau Anda punya, Anda bisa lihat tengok gitu ya, lebih enak. Nomor 3 ya. Nomor 3 di sini ada tulis jika, oh sorry, kok nomor 3, nomor 2 ya. Nomor 2 di sini ada tulis jika X lebih besar daripada 0, terus ada Y lebih besar daripada 0, maka dia bilang maka di sini ada tulis 3 dikurangi 3 log kuadrat XY. Wih, keren ya. Keren sekali. Dibagi, di sini ada tulis 1 min log X pangkat 3. X pangkat berapa? X pangkat 3 ya. Sebentar. Kok X pangkat berapa ini? Sebentar ya. Izin, Ipin lihat dulu ini X pangkat berapa. Seharusnya Ipin tadi di fotokopi perbesar ya. Mohon maaf, tulis X pangkat 3 Y kuadrat ya. X pangkat 3 Y kuadrat ya ditambah 2 log X akar Y ya. Kayaknya kacamatanya perlu tambah ya. Nah, kalau ada soal kayak gini, penyederhanaan jawabannya apa? Kalau kepingin tahu jawabannya, di sini ada tulis A ya, 3 ditambah log XY. B ya, kalau nggak punya buku terpaksa Ipin tulis gini, 3 log XY. C pilihannya 3 log 10 XY. D di sini ada tulis sepertiga. E diketemui 3. Nah, kalau ini dibikin gimana Ipin? Waduh ya, Anda perlu nancep gini ya. Kalau dibikin gimana caranya? Nah, ini perlu dipelajari ya, perlu dipelajari gini ya. Caranya gimana di sini? Nah, nomor 2, kalau ada kayak gini, ini ada 3 min 3, difaktorkan aja ya. Berarti 3 dibuka kurung, berarti ini jadi 1 min log kuadrat X. Nah, ya betul ya. Terus artinya ya, berikutnya artinya Ipin tulis, yang ini Ipin tulis menjadi 1 min. Ini loh masalah ya. Ipin tulis buka kurung dulu aja. Ini Ipin pecah menjadi log X pangkat 3. Betul ya? Ditambah kalau ada kali berarti lognya dipecah aja.
jadi ditambah log Y kuadrat ya, tutup kurung. Nah ini kan lebih enak, lebih enak dilihat. Kalau yang ini kita tetap tulis ditambah 2 log ya, log ini Kiping geser ya. Di sini ada 2, Kiping kasih kurung. X kali ini berarti log X ditambah log X ditambah log akar Y. Lah ini kan enak ya. Terus gimana Kiping? Tak naikkan atas ya supaya enak. Tak naik ke atas ya, tak naikkan atas. Kalau aku punya 1 min ini masalah, ini masalah ya. Log kuadrat ini kamu perhatikan, kalau 1 min X 1 min log kuadrat A kuadrat min B kuadrat itu A min B A plus B. Berarti Kiping boleh tulis gini, 3 buka kurung 1 min log X Y, betul ya, 1 plus log X ya. Jadi kalau ada di sini, kenapa kok bisa ini jadi gini, logiknya ini kuadrat, bahasa A kuadrat min B kuadrat itu jadi A min B A plus B ya. Nah jadi harus gercep. Nah, terus yang ini Kiping pecah menjadi per, yang Kiping pecah per 1, dibuka ya kurungnya, ini kali ini pangkatnya turun berarti min 3 log X, betul ya. 2-nya turun, pangkatnya bisa turun berarti 2 log Y ono min 2 log Y ya, supaya nggak habis waktu. Oke lanjut, ini dikali ini berarti Kiping tulis plus 2 log X, betul ya. Terus yang ini 2 kali ini berarti ditambah 2 log akar. Lah selesai. Terus aku jawab begini, oh ini bisa disederhanakan ini dengan ini ya. Kiping tulis lagi berarti 3 di sini 1 min log XY, di sini tetap 1 plus log XY, betul ya. Per Kiping tulis di sini 1 3 log X ditambah 2 log X berarti jadi min log X, betul ya. Nah ini loh masalah. Ini Kiping gak tulis lagi ya, habis waktu Kiping boleh tulis 2 log akar Y itu kan Y pangkat setengah, pangkatnya turun ke bawah ya, pangkatnya turun ke bawah kan berarti jadi 2 kali setengah log Y, betul ya. Berarti kan jadi aslinya jadi log Y. Berarti Kiping tulis di sini min 2 log Y, min 2 log Y, ini min 2 log Y, yang ini jawabannya log Y ya, log Y. Ini jawabannya log Y. Berarti min 2 log Y ditambah log Y berarti jadi log Y. Ya, ngerti ya? Jadi Kiping nggak usah nulis lagi, habis waktu, nanti habis waktu. Terus gimana Kiping? Tak tulis lagi 3 1 min log XY, di sini 1 plus log XY, di sini Kiping tulis 1 minnya tak keluarkan berarti gini jadi log X ditambah log Y, betul ya. Ini kali ini. Nah terus Kiping tulis di sini sama dengan 3 1 min log XY, di sini 1 plus log XY per, nah kita tulis 1 dikurangi log X ditambah log Y itu artinya log XY. Ya sudah, ini tak coret. Nah kalau tak coret berarti jawabannya apa? 3 buka kurung 1 plus log XY. Jawabannya dikali ini kali ini, oh berarti oh kok pilihannya aneh nih. Oh pilihannya kok gak ada jawabannya. Oh kok jawabannya harusnya 3 log ini ya. Kita coba lihat ya sambil lihat kunci jawaban, kita cocokkan aja supaya kita belajarnya ngerti gitu ya. Aku nggak tahu cara penulisannya mana. Oh harusnya jawabannya 3 1 ini benar, ini sudah ya. Oh ini ada 10. Oh ada 10 nih. Ini ada 10 ya. Di sini ada 10. Di sini ada 10x ya, gak kelihatan. Berarti Kiping boleh ganti ya. Di sini tak tulis 3 1 ini ganti log 10 ditambah log XY. Berarti kita bisa tulis 3 log 10 ditambah ini berarti pada log
10 exim. Wih, keren ya. Berarti jawabannya adalah C. Ya, jawabannya C. Sulit ya? Ya lumayan sih ya, kalau Kipin lihat sih lumayan ya, kalau Anda lihat di sini lumayan. Oke ya, jadi konsep permainannya gitu. Oke, nah lanjut ya, lanjut di situ ya. Nomor 4 ya, lanjut ya, ini Kipin lanjut sebentar ya. Lanjut ya. Nah nomor 4 itu dia bilang gini ya. Nomor 4 itu dia bilang gini, kalau Anda baca kalimatnya baik-baik di sini, dia bilang nomor 4 dia bilang panjang ya. Jadi ceritanya panjang, dia bilang gini, apa namanya, influenza biasa disebut flu disebabkan kurang lebih begini. Ada satu orang ya, ada satu orang itu flu ya. Nah, hari pertama ada dua orang datang ke rumahnya. Nah, pada saat itu otomatis flu-nya akan tertular ke dua orang ini. Nah, berikutnya di hari yang kedua lagi, jadi hari kedua, hari pertama itu 2 orang. Ya, kalau Anda baca kalimatnya nanti Anda baca sendiri ya. Hari pertama itu 2 orang. Hari kedua pasti bertambah lagi, berarti menjadi 4. Berikutnya menjadi 8. Berikutnya lagi menjadi 16. Dia bilang kalau tidak salah pada hari ke-8. Hari ke-8 itu berapa? Nah ya, jadi Anda baca dulu kalimat ini. Aku baca kalimat ini banyak, panjang lebar gak mari ya, gak selesai. Jadi dari hari pertama, aku misalnya si A ini sakit ya, satu orang ini sakit, datanglah 2 orang ke sini ya. Oh, ketularan, jret. Nah, satu orang ini ketularan lagi terus, jadi berkembang menjadi 2, 4, 8, 16. Diminta hari ke-8. Nah, kalau hari ke-8 Anda lihat di sini berupa deret geometri. Kalau deret geometri itu rumusnya UN sama dengan A kali no R pangkat N-1. Betul ya? UN itu adalah A kali no R pangkat N-1. Nah, yang namanya hari ke-8 ya langsung U8. A-nya berapa? A-nya 2. Ya, R pangkat 8 kurang 1, 8 pangkat 7. R pangkat 7, berarti tak tulis 2. R-nya berapa? 4 bagi 2, berarti 2 pangkat 7. Berapa? 2 kali 128 sama dengan 256. Di situ pilihannya tak tulis ada A 128, B di sini 192, C di sini 256. Langsung aja ya. Jawabannya C. Habis waktu soalnya. Oke? Lanjut ya, nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini aku enggak setuju. Enggak setuju kalau ada soal seperti ini. Akipin bacakan di sini ya. Ayah sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Dia sedang merencanakan menabung di sebuah bank. Ketika anaknya lahir, untuk biaya pendidikan anaknya kelak, ya, bank tersebut memberikan bunga majemuk. Ada bunga. Nomor berapa? Nomor 5 ya. Bunga majemuk, dia bilang ada bunga majemuk ya, bunga majemuk sama dengan 2,67% per 4 bulan. Wih ya, per 4 bulan berarti 1 bulan, nanti ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang semester, ada yang per tahun, tapi dia ngomong per 4 bulan ya. Ayah menginginkan mendapatkan uang. Ayah menginginkan mendapatkan uang sebesar 20 juta. 20 juta. Berarti ini 20 juta yang akhir ya, 20 juta. Ayah ingin menabung, nanti akhirnya mendapat uang 20 juta. Yang dia tanya, besar simpanan yang harus ditabung, berarti mula-mula M0. Ya lah. MN ini 20 juta ini uang akhir ya. Yang dia tanya berapa yang harus disimpan, berapa besar simpanan uang, berapa yang harus ditabung. Kata yang harus ditabung itu namanya modal awal, MO. Kalau Anda perhatikan soal ini, dia bilang
MO saat anaknya 18 tahun. Oke ya. Nah, Anda lihat di sini. Rumus bunga majemuk itu adalah MN sama dengan M0 1 plus interest I pangkat N. Betul ya? Rumusnya itu 1 plus I pangkat N. Ya, 1 plus I pangkat N. 20 juta ini uang akhir, itu namanya MN. Kipin bisa tulis 20 juta, di sini 20 juta. Ya, 20 juta Kipin tulis. Uang yang ditabung nggak tahu M0. Nah, yang Kipin ngerti lah. Nggak masuk akal kalau soalnya keluar ini. Kipin coba tanya, yang bikin ini kira-kira bisa ngitung nggak kalau tanpa kalkulator? Logik aja. Fair, kita fair. Terus pilihannya di sini berapa? A sama dengan 4.821. 1, 2, 3. B di sini ada tulis 4.820. 1, 2, 3. C di sini 4.721. 1, 2, 3. D di sini ada tulis 4.720. 1, 2, 3. E di sini tulis 4.621.00. Kalau Kipin dapat soal ini tak lewat, nggak tak kerjakan. Habis waktu aku ngitung ini. Ya, habis waktu aku ngitung ini. Kecuali soalnya yang ditanyai berapa yang harus ditabung dia dalam function, itu yang benar. Kalau kamu suruh ngitung harganya ini, ya mati Pak. Betul nggak? Coba kamu hitung tanpa kalkulator. Bisa kamu hitung? Impossible. Kita tulis M0. Ya ini kadang-kala makanya Kipin kadang gemes kalau lihat kalau tutor-tutor ngasih soal nggak boleh pakai Anda boleh pakai kalkulator. Cara ngitungnya gimana? Coba Anda perhatikan di sini. Ya M0 1 ya, interestnya 2,67. 2,67 berarti 0,0267. Betul ya? Ya, jadi interestnya adalah 0. Loh, dari mana Kipin? 2,6%. 2,6% ini berarti 2,67 dibagi 100. Berarti artinya 0,0267. Pangkat N, caranya gimana? Kalau ini per 4 bulan, kamu nabungnya ini tadi 18 tahun. Berarti 18 tahun ini kalau per 4 bulanan ya, jadi per bulanan 1 tahun itu ada berapa? Ya. 4 bulanan ini berarti dalam 1 tahun ada berapa periodik? Dalam 4 bulanan dalam 1 tahun ada berapa periodik? Ada 3 periodik. 3 periodik itu adalah 3 kali. Ya, caranya gitu. Nah, ada 3 kali lah, berarti kita nulis oh ya sudah 18 tahun. Berarti kalau 18 tahun, berarti 18 tahun N-nya adalah 3 kali 18. Aku tanya, bisa kamu ngitung begini? Berarti 20 juta, tak tulis gini aja. M0 di sini 1,0 ya. 1,1 ditambah 0 berarti 1,0267 pangkat 54. Aku tanya, bisa kamu ngitung ini 1,0267 pangkat 54 tanpa kalkulator? Keluar seperti ini nih gak masuk akal, kecuali ditanya A, jawabannya gini, M0 sama dengan 20 juta ya, 20 juta dibagi 1,0267 pangkat 54. Kalau jawabannya berupa begini masuk akal, tapi kalau jawabannya berupa value nggak masuk akal. Coba kamu ngitung aja nih, mau pakai handphone, emang TKA boleh pakai handphone? Nah, ini yang perlu realita. Next, ini nggak bahas nomor 6 ya. Next, jadi secara realita aja, secara realita kalau kita bikin soal bikin dalam M0-nya sekian-sekian ya. Oke, lanjut nomor 6. Nggak masuk akal. Yuk disuruh ngitung 1,0267 pangkat 54. Nomor 6 ya, nomor 6. Di sini ada tulis pinjaman ya, ada pinjaman berapa? 500.000.
ada pinjaman 500.000. Oke, pinjaman 500.000 akan dilunasi ya, akan dilunasi ya, pinjaman dilunasi dengan anuitas. Dia bilang dengan anuitas, selama 10 kali cicilan. Oh ya, ini kurang lebih kayak kalau kita beli sepeda motor, beli mobil, itu adalah secara anuitas ya, secara anuitas. Di handphone itu secara anuitas ya, dilunasi 10 kali cicilan, 12 kali, 24 kali, atau mungkin 48 kali, berarti 48 bulan ya. Lanjut dia bilang dengan suku bunga sama dengan 3% per tahun. Nah, ya, pilihannya di situ ada tulis. Wow, di sini ada diketahui tabel N ya, 3% ya. Terus di sini ada 9, 10, 11 dalam periode. Di sini 1,30477. Di sini ada 1,34392, 1,38423 ya. Di situ dia bilang periodiknya seperti itu. Nah, sekarang kita nggak bahas yang intinya. Pilihannya berapa besar anuitas? Besar anuitasnya berapa? Nah, jawabannya di sini ada pilihannya A ya, 13.047,70, B 13.439,20, C di sini 13.842,3, D di sini ada tulis 35.464,33 ya. Terus E ya, E di sini 58,614,79. Wah, ya lah, ada kayak ini ya, ada kayak gini ya. Besar anuitas ya, kamu harus ngapal anuitas. Kalau aku secara perhatian 10 kali, gak usah tak hitung berapa besar anuitas, gak usah tak hitung. Ini tak kali 10, ini tak kali 10, 10 kali nggak sampai 500.000. B nggak sampai 500.000, C nggak sampai 500.000, D nggak sampai 500.000. Ya aku jawabannya E, nggak usah tak hitung. Ngapain tak hitung? Ya dong? Kan aku kan pinjam 500.000. Kalau kamu pinjam 500.000, berarti secara logik kamu pinjam 500.000, berarti secara logik kamu nggak mungkin balik 500 lah, pasti 500 lebih. Logik dong? Berarti otomatis kamu balik 500 lebih. Lah ini 35 kali 10 mek 350, anggap aja 360. Ya rugi toh banknya. Apalagi ini rugi toh. Jadi A, B, C, D salah. Jawabannya E. Seandai kata. Nah ini seandai kata D ini juga 50-an, berarti 57 sekian. C ini 56 sekian. Terus Ipin jawabannya gimana? Ya gak iso Pak, aku ngitung. Ya butuh kalkulator. Kembali lagi, yang kita bikin soal, kalau ini oke, tipuan oke, jadi kelihatan gak perlu ngitung. Impossible. Jadi ini impossible, not available. Berarti jawaban itu. Karena apa? 58 kali 10, 500 sekian. Ya wis. Berarti ini nanti. Nah ini kan rugi bangkrut. Nah sekarang Anda mau tahu, loh kenapa Kipin? Ya oleh Anda mau ngitung pakai rumus anuitas A sama dengan interest ya, interest dikali no M buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N dibagi di sini adalah 1 plus I 1 plus interest ya, interest pangkat N min 1 dulu. Interestnya 3%, kamu tulis lah 0,03 ya. 3% itu artinya 0,03, 3/100. M-nya berapa? 500.000. Nah, tak tulis ini 500.000. Terus aku nulis di sini 1 plus I, 1 ditambah 0,03, berarti anggap ya 1,03 tutup kurung pangkat 10. Kan iso ngitung 1,03 pangkat 10.
Impossible ya. Terus ini nulis juga 1,03. Nah, 1 ditambah 3% berarti 1,03 pangkat 10 min 1. Kamu bisa ngitung ini hanya tanpa kalkulator. Tak tanya. Kalau kamu bisa ya oke lah ya. Lek pakai kalkulator oke. Nah ini loh. Jadi kalau kita kalau ini masih oke lah, masih oke. Karena kita bisa memprediksi, guys, nggak perlu pakai rumus, pakai logik. Nggak mungkin. Kecuali ini 58, ini 55, ini 57. Aku ngitung. Nek aku ngitung, boncrot Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang tipe seperti ini, ya harusnya keluarnya kayak gini posisinya. Mungkin ini dibalik, ini taruh atas, ini taruh bawah. Jadi siswa mau rumusnya yang atas apa bawah. Nah, ini yang benar. Oke, lanjut nomor 7 ya. Lanjut nomor 7. Ini cuma bikin sharing aja. Jadi kalau aku jadi playernya, tak bikin lewat ya, ini ada, misalnya aku jadi player di sini ada 57, 55, nggak tak bikin, tak lewat. Aku ngejak nosing lain kok itu beda-beda ya, supaya targetnya kena gitu ya. Nah, nomor 7 di sini ya, nomor 7. Semoga Anda punya bukunya, jadi enak ya bacanya gitu ya. Apa ini? Ayam besar dan kecil. Tak tulis dulu ya. Ayam besar itu tak anggap X. Ya. Terus di situ ayam kecil tak anggap Y. Ya. Ayam kecil Y. Oh, ada ayam sedang C. Ayam kecil tak anggap Z ya. Ada ayam sedang tak anggap Y ya. Di sini ada tulis ya mengenai ayam ini ya. Jadi semoga Anda bisa punya buku ini lagi ya. Coba dilihat aja. Di situ juga ada jawabannya sebenarnya ya. Gambar 1 dia bilang daging ayam besar dan kecil kalau ditimbang 2302 gram. Oke ya. Jadi dia ada timbangannya, ada gambarnya begini kurang lebih ya, dibaca di sini. Ayam besar dan kecil kalau ditimbang 2300. Nah, tulis ayam besar berarti X sama kecil. X ditambah Z itu sama dengan 2302. Lanjut. Ayam besar dan sedang ditimbang ayam besar X dan sedang berarti Y ya. Kalau ditimbang kata D 2420. Oke ya. Terus yang ketiga di sini ada tulis daging ayam sedang itu berarti Y ya, ditambah kecil itu Z sama dengan 1972. Yang dia tanya ya, 3 daging ayam besar dan kecil kalau ditimbang berapa berat X, Y, Z. Lah ya. Kalau kamu gini biasa nih, Anda jangan tertipu. Ditanya, pokoknya intinya aku nyari X lah, cari Y, cari Z, tak guna. Nah, kalau dia tanya berapa berat X, Y, Z, aku lihat di sini. Biasanya kalau di level SMP, ini tak eliminasi dulu, ini dengan ini tak eliminasi, nanti ketemu set Y, ya kan? Kalau set Y sudah ketemu, hasil ini dengan ini dieliminasi, sama-sama Y sama Y set, nanti ketemu set, ketemu Y. Betul, gak salah, maksudnya kayak gini. Anggap aja ini 1, ini 2, ini 3. Ya, secara teoritis kalau kita bikin X tambah Z sama dengan 2302. Terus yang di sini X plus Y sama dengan 2420. Ya 2420 tak kurangi hilang berarti Z min Y sama dengan angka ini elek 2420 2302. Tak balik ya, berarti 811. Betul ya? 10811. Berarti ketemunya adalah min 118. Nah, hasil 02. Tak balik ya, berarti 811. Betul ya? 10811. Berarti ketemunya adalah min 118. Nah, hasil dari ini tak eliminasi dengan ini. Berarti Y plus Z
sama dengan 1972. Lah, ini tak tambah, Y-nya hilang, ketemu 2 set, ketemu bla 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 bla. Kalau sudah ketemu, nanti set ketemu. Kalau set ketemu, nanti pasti ketemu X, nanti pasti ketemu Y. Betul ya? Betul ya? Itu cara konsep, ya, cara manual. Tetapi Anda lihat, yang bikin soal ini sebenarnya menarik untuk menipu, untuk nipu kamu ngerjakan ini, ya, nyari X dulu, nyari set, dieliminasi. Seperti ini. Karena yang dia tanya X tambah Y. Tapi kalau misalnya yang ditanya berapa berat 2X tambah Y min set, gak iso. Mau ndak mau 1, 2, 1, 3, yalah, dieliminasi. Ya, 1, 2 hasil ini dieliminasi. Nah, tapi karena dia minta X, Y, set ini, angel-angel tak tambah langsung. Lah, kenapa Kipin? Karena supaya semuanya double 2. X tambah X, 2X. Y tambah Y, 2Y. Set tambah set, 2 set. Sama dengan tak tambah set, 4. Kita lihat 027, 9, 349, 16. Betul ya? Terus di sini 245, 5 berarti 6. X, Y, set berarti X tambah Y tambah set. Aku bisa nulis 6, 6, 9, 4 dibagi. Tetapi kebanyakan kenapa kayak gini? Oh iya, ya Anda kudu cermat. Tapi kalau yang dia tanya berapa 2X plus Y min 3 set, bisa memakai kayak gini. Mau nggak mau 1, 1, 2 dieliminasi, dengan hasilnya dengan 3 dieliminasi, nanti ketemu Y atau ketemu set, set ketemu kembali lagi ketemu Y kembali lagi ketemu X. Ya, itu konsep. Nah, tetapi kalau dilihat di sini Anda kalau jumlah semua, karena pertanyaan ini minta X, Y, Z, jadi Anda perlu smart. Ya, jadi bukan dalam arti nggak harus ini tipuan, kalau ditambah semua itu seperti tipuan. Ya kalau ini X semuanya variabelnya sama, ya itu ya maksudnya gitu. Berarti ini dijawab ketemunya berapa ya? 6 pilihannya ya Kipin tulis di sini. Ada A Kipin tulis 3135, B-nya di sini ada tulis 3247, C-nya ada 3347, D-nya ada di sini 3357, E-nya di sini ada 4125. Nah, kita lihat jawabannya berapa, manual aja ya. 6694 ini 2, berarti 36, berarti 6 ini 3 ya toh. Berarti ini 9 ya 6 berarti ini 9, 9 ini berarti 4. Oh, 334, 334, 334 dari segi. Ya, kalau usah bingung. Ya, jadi 334. Kalau usah ngecer ya, 334. Kalau usah diterusi. Jadi kira-kira sing ada 334, sing mana 4? Oh, enggak ada ya sih. Soalnya kan TKA kan butuh cepet. Ya. Jadi Kipin masih penasaran. Jadi untuk perhitungan-perhitungan ini Anda harus gercep. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Kipin lanjut nomor 8 ya. Kipin lanjut nomor 8. Jadi kalau ada sesuatu soalnya sudah mencurigakan, Anda tinggal, nggak usah dikejar ya. Kadang-kala orang panik, oh aku harus kerja selesai, nggak gitu, nggak bisa ya. Nomor 8. Nah, sorry, bener ya, nomor 8. Nomor 8. Di sini ada soal dia bilang persamaan di bawah ini adalah ABC. Persamaan di bawah ini dia bilang gini, himpunan penyelesaian di bawah ini ya, Kipin tulis saja ya. Di bawah ini adalah A, B, C ya. Maka A banding B banding C ya. Kalau Anda mau kerjakan boleh, kalau yang belum nggak ada bukunya, X ditambah ya, X ditambah Y ya, min Z sama dengan 24, terus ada 2X min Y ya, plus 2Z
sama dengan 4 ya. Terus di sini adalah X plus 2Y min 3 Z sama dengan 36. Harusnya keeping copy ya, supaya nggak berat bawahnya gini ya. Jadi kalau Anda bisa punya lebih enak gitu ya. Jadi nggak usah keeping tulis soalnya gini. Berarti jawabannya 2 banding 7 banding 1. B-nya itu ada 2 banding 5 banding 4. C-nya di sini ada 2 banding 5 banding 1. D-nya ada 1 banding 5 banding 2. E-nya ada 1 banding 2 banding 5. Oke, kalau ada soal kayak gini ya, langkahnya apa? Sama kayak tadi. Apa ini bisa dijumlah? Impossible, nggak mungkin ya. Kalau Ipin mengerjakan di sini ada Ipin kasih order 1, 2, 3. Yang Ipin kerjakan pertama 1 dan 2. 1 dan 2 Ipin kerja ya. Sebentar, 1 dan 2 Ipin kerja. Ipin tulis lagi. Ada X plus Y min Z sama dengan 24. 2X min Y ditambah 2Z sama dengan 4. Oh, tak tambah, aku hilangkan Y. Hilang berarti ini ketemunya 3X. Hilang, ini tak tambah berarti ketemunya Z. Betul ya? Sama dengan ini 28. Terus Ipin lanjut. Soalnya berikutnya nomor 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, di 1 dan 2 sekarang 1 dan 3. Langsung ya, satunya ini tak kalikan 2. Jadi aku nggak nulis lagi. Nah, aku nulis lagi habis waktu ya. Loh, kenapa Ipin kali 2 ya? Nah, 1 dan 2 tadi ngilangkan Y. Berarti 1 dan 3 juga konsentrasi ngilangkan Y. Di nomor 1 ini Y-nya Y. Yang nomor 3 ini ada 2Y. Makanya tak kali 2 supaya kembali ya, supaya sama. Berarti persamaan 1 jadi 2X ya, 2X. Y-nya jadi 2Y ya. Z jadi 2Z, 24 jadi 48 ya. Baru yang persamaan 3, X plus 2Y min 3Z sama dengan 36. Dikurangi. Loh, gampang tak? Kalau dikurangi 2X dikurangi XX, ini hilang, min 2Z min berarti jadi plus Z sama dengan 48 kurangi 36 berarti ketemu 12. Hasil dari ini dan ini Ipin kasih klik lah, rapi dong. Artinya ada skema. Kalau kita jawab itu ada skema. Ini jadi kita tulis lagi 3X plus Z sama dengan 28. Di sini X plus Z sama dengan 12. Dikurangi langsung Z sama 3X kurangi X 2X. 28 kurangi 12 berarti 16. Oh, X-nya ketemu 8. Oh, kalau X 8 Z 4. Tuh enak Pak ya. X 8 Z 4. Oh, berarti yang belum apa? Belum Y. Kita tulis. Kita punya X plus Y min Z sama dengan 24. Berarti ini 8 plus Y. Z-nya 4 sama dengan 24. Berarti Y-nya dapat berapa? 8 min 4 pindah ke sana berarti 20. Jadi ceritanya A banding B banding C. A ini X, ini Y, ini Z. X, Y, Z. A-nya diketahui 8, B-nya diketahui 20, C-nya diketahui Z itu 4, dibagi 4 semua 2, 5, 1. 2, 5, 1 berarti jawabannya. Ya, jadi konsep bermainnya seperti itu. Oke, lanjut Ipin nomor 9 ya. Nomor 9 ya, nomor 9. Di sini ada soal, perhatikan diagram berikut. Ini gambar begini ya. Di sini ada 4 ya. Sorry. Benar ya, ini 4. Di sini ada 7 ya. Terus di sini ada 3. Oke, tak gambar gini aja ya. Oke, tak gambar gini aja ya. Oke, bisa ya. Di sini ada 3, di sini ada 5. Nah, ya. Di sini dia bilang sistem persamaan linier ini dengan daerah yang diarsir, daerah yang
arsir adalah. Nah, Kipin tulis aja supaya peserta yang nggak punya bukunya ya bisa sama-sama belajar jadi enak gitu ya. Di situ Kipin tulis ada 3x plus 5y lebih kecil 15, 4x plus 7y lebih besar 28. Di sini ada x lebih 0, y lebih besar 0. Nggak penting lah B ya. Di sini ada tulis 3x plus 5y lebih besar 15, 4x plus 7y lebih kecil 28. Ini nggak usah tak tulis ya, semua sama ini ya. C capek kalau nulisnya. 5x plus 3y di sini besar 15, terus di sini 4x plus 7y lebih besar 28, sama juga ya. Terus lanjut Kipin tulis berikutnya apa ini? Sebentar. Nah, apa ini ya? D sini 5x plus 3y ya lebih kecil 15, terus 4x plus 7y lebih kecil 28. E di sini ada tulis 5x plus 3y lebih kecil 15, terus di sini 4x plus 7y lebih besar 28. Oh ya, ini lebih kecil. Oh ya, oke. Nah, kalau ada soal kayak gini, sebentar, Kipin isi tinta dulu ya. Oke, Anda mau ngerjakan boleh, tidak ada masalah, silakan aja dibikin ya. Kalau mau dibikin silakan supaya sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Karena Kipin sudah menyediakan bukunya, otomatis Kipin berusaha coba menjawabkan ya, walaupun di situ sudah ada jawabannya ya. Coba jawabannya apa kira-kira ya. Nah, kalau ada soal kayak gini ya, makanya Kipin bilang sebenarnya lebih praktis itu kalau Anda punya bukunya ya. Jadi Kipin nggak usah nulis ya, nggak usah nulis, capek nulisnya. Oke, sebentar, izin minum ya. Kalau soalnya kayak gini, langkahnya gampang. Kipin bikin semenit nggak sampai semenit, paling 20 detik, 15 detik lah. Caranya gini ya, bahasanya Kipin program linear yang ini yang Kipin tulis ya. Di sini x, nulisnya 5x 3y, 5 kali 3 5. Oh, arsirannya di bawah garis, berarti ketulis. Satu. Ya, berapa detik itu tadi? Nah, sama ya. Yang ini kita bikin 4x 7y, 4 kali 7 28. Arsirannya di atasnya garis, berarti ini keramatan. Loh, Kipin kok bisa tahu teori? Tengok di filenya Kipin mengenai program ini ya, kontennya sudah ada, VT-nya sudah ada, jadi lengkap untuk belajar lengkap. Oh, tinggal lihat kamu 5x plus 3 yang lebih kecil, 5x plus 3y 5x. Oh, ini salah ini, salah 3x salah ya lah. Ini salah ya lah, lebih besar 5x plus 3y lebih kecil. Nah, ini yang satunya 4x 7y lebih kecil. Oh, ini salah, berarti jawabannya D. Ya, jadi konsep bermainnya gitu. Anda kalau mau jawab caranya begitu. Oke, lanjut next ya. Nomor 10 ya, lanjut nomor 10. Kita jawab nomor 10, nggak mungkin sampai selesai ya, mungkin paling cuma berapa nomor ya. Nomor 10 kita tulis ya. Jadi kalau Kipin strategi kalau mengerjakan soal kayak nomor 9 itu langsung tak kerjakan. Kayak nomor 10 ini sebenarnya nggak tak kerjakan. Karena apa? Habis waktu. Karena aku harus bikin pertidaksamaannya gini ya. Seorang pedagang makanan menggunakan gerobak menjual pisang, keju dan susu. Harga pembelian pisang keju itu 1.000 satuan. Pisang kata ini 1.000 ya. Kalau soal program ini kalau mau bikin aku
tak lewat biasanya ya. Kita kan butuh strategi. Kalau nggak gitu ya entek waktu kamu ya. Terus sukunya katanya, sukunya itu katanya dengan harga 400 rupiah ya. Terus dia bilang modal, modal. Modalnya katanya sama dengan 250.000. Oke ya. Nah, baca lagi ya. Seorang pedagang makanan yang menggunakan gerobak menjual pisang keju dan sukun. Harga pembelian untuk pisang keju, harga pembelian untuk sukun 400, modalnya 250. Berarti logiknya, berarti bikin bisa tulis 1000 X ditambah 4000 Y lebih kecil dari 2250 modal. Satu. Terus cara ngerjainnya apa? Oh ya tak kecil ya yo. Ini kalau tak cerita lah, tak cerita. Boleh ya? Tak bagi 2 berarti 5 X, tak bagi 2 Y berarti tak bagi 2 berarti 125. Oke? Setuju ya? Tak bagi 125 nol. Satu persamaan. Nah, satu. Terus di sini Dato tulis ini. Muatan gerobaknya tidak melebihi 400. Ya sudah, berarti persamaan yang kedua ada X plus Y lebih kecil dari 400. Ya lah. Terus dia bilang jika keuntungan dari keju itu adalah 500 satuan, sukunnya 300 satuan. Untung berarti fungsi objektifnya Z, untungnya Kipin tulis 500 X ditambah sukunnya untungnya 300 berarti 300. Dia ditanya keuntungan maksimum. Ya, keuntungan maksimum. Jawabannya gimana? Kipin tulis. Ada A 100.000, ada B di sini katanya 150.000, ada C di sini katanya 165.000, ada D di sini adalah 175.000, terus ada E di sini adalah 187.000. Nah, Anda perhatikan jawabannya yang mana? Kipin, kalau kayak gini aku bilang gini. Aku kalau bilang sama murid gini nih ada 90% kalau mau ngitung sesuatu maksimal minimum gak perlu gambar dah. Salahnya paling 2%. Ya benarmu oke. Caranya gimana? Dieliminasi, substitusi, nanti ketemu X ketemu Y masuk 0. Selesai. Aku bilang gitu. Tingkat kesalahannya paling 2%. Karena tinggal gurunya bikin maksimumnya di titik mana gitu ya. Maksudnya Kipin maksimum di titik mana. Nah, artinya gini, kalau umpama Kipin bikin di sini ya gambar. Kalau leren aku pakai gambar, yontek waktu, Pak. Ya, kalau aku pakai gambar, leren tak waktu, tapi Kipin enggak ajari pakai gambar. X-nya 0, Y-nya berarti di sini kurang lebih 125 1.200 berarti sekitar Kipin tulis ini ya. 1.250 per bulan. Ya, kurang lebih ya. Y-nya 0 berarti X-nya ketemu 25, berarti 250. Di sini anggap aja 250. Oke ya, Kipin gambar aja kayak gitu aja. 5X plus 2Y lebih kecil dari 1.250. 1.250. Oke. X-nya 0, Y-nya 400. 400 di sini lah. Ya, 400 di sini. Betul kan? Y-nya 0, X-nya 400 di sini. Anggap aja di sini 400. Ya, gambarnya gini ya. Anggapannya begini. Terus Kipin tulis. Ini kan X plus Y lebih kecil 400. Caranya gini. Oh, grafik ini. Kalau Y-nya ketusuk, arsirannya sebenarnya ke bawah, dibalik ke atas. Ya. Oh, ini Y-nya ketusuk. Sebenarnya Y-nya ketusuk, ini sebenarnya asirnya ke bawah. Oh, ini Y-nya ketusuk. Sebenarnya Y-nya ketusuk, ini sebenarnya asirnya ke bawah, berarti dibalik ke atas. Nah, pasti di sini ada X lebih besar 0, Y lebih besar 0 begini. Nah, terus yang satu begini, HP-nya mana ini? Terus
Gimana Kipin? Ya kan golek titik ini. HP-nya pakai titik ini, titik ini, dan titik ini. Dari 1, 2, 3, yang mana maksimum? Nah, kadang kala, makanya Kipin ngomong. Biasanya maksimum dan minimum itu titiknya posisinya di sini. Jadi aku nggak usah gambar. Wes tak eliminasi aja. 5x plus 2y sama dengan 1250, sama ini tak eliminasi, tak ngilangkan y kali 02 ya, berarti 2x plus 2y sama dengan 800, ya langsung ya tak kali 02 supaya ngilangkan y, tak kurangi, berarti ini 3x sama dengan 1250 kurangi 800 berarti 450, berarti x 150. Kalau x 150 y 250. Nah maksudnya gini. Artinya apa? Artinya gini kan. Artinya gini. Oh, ada titik ini 150,250. Tak masuk nanti set. Set ini kan 500x ditambah 300. Betul kan? Ya, 500x tambah 300x. Dan 150 tak masuk. X tak masuk 150 berapa? 5 kali 15 75. Betul ya? 75012 ditambah y ini tak masuk nanti 25 kali 3 75, ada 0 tambah 1 2. Oh berarti setnya ketemu 75 itu berarti 150 gitu. Ini ada titik 0,400 tak masuk no set x 0 tak masuk no 400, 3 kali 0 4 berarti 12, 1, 2, 3, 4. Oh 120. Oh di sini ada 250,0. Berarti setting 5 kali 2, 25, 125, 0 1, 1, 2, 1, 2, 102. Berarti yang maksimum mana? Berapa? Jawabannya maksudnya gitu. Aku sebenarnya nggak perlu lakukan itu. Habis waktu. Bikin ini tok 2 menit. Makanya aku bilang soal seperti ini tergantung dari tutor itu. Aku bisa loh bikin. Maksimumnya bukan di sini, maksimumnya di sini. Bisa. Ya pakai persamaan yang lain. Ya karena makanya gini bilang. Kesalahannya paling 2%. Wes lah. Ada eliminasi. Oh, kalau soalnya nih gak usah gampang. Dieliminasi ketemu x, ketemu y, dimasukno ke sini. Kalau gak ada jawabannya, berarti Anda gambar. Kalau Anda gambar, jangan digambar dulu. Soal berikutnya, habis waktu. Butuh politik, butuh teknik. Ya, Anda butuh teknik. Anda belani gambar, nyita waktu, bikin sing lainnya. Wah, nilainya podo kok. Ya kan? Jadi kalau muridnya kiping di kayak gini, strategi. Ya kan? Nah, tapi kalau Anda hitung dieliminasi, ketemu X, ketemu Y, masuk ke sini, ada jawaban nih. Kesalahannya kemungkinan 2%. Wes, no, ya. Barangkali tutornya mau bikin, mati kon bikin. Ketemu eliminasi, ketemu titik ini, kon masuk di sini. Oh maksimum bukan di sini kok di sini. Ya wis, apes. Betul ya? Oke, jadi Kipin ngomong gitu. Ya, lanjut. Ya, nggak usah diperdebatkan. Kalau mau dibikin secara teoritis seperti ini, ya. Ya, oke. Lanjut gitu ya. Soalnya Kipin pernah sering kali mendapatkan soal ya, yang maksimumnya bukan di titik potongnya, belum tentu. Oke, lanjut nomor 11. Oke. Nomor 11 di sini ada soal yang bilang ya rangkaian listrik ya. Karena ini ya, 2 buah resistor disusun paralel seperti jangkar. Ada kita ikuti aja yang pengarangnya ngomong apa. Di sini R1, di sini ada R2 ya. Kalau ini disuruh bikin dalam waktu soal ini disuruh kerjakan dalam waktu 2 jam, atau ya selesai enggak ya? Nah, jadi tingkat bikin soal ini sebenarnya kalau kita bikin soal kita harus menguji kemampuan kita bikin. Walaupun kita tutor, coba kita bisa nggak selesai? Oh, sampai kita aja nggak sampai, apalagi murid.
Ini logik ini kita mikir. Kita mikirnya logik. Faktanya seperti itu. Ya kalau Kipin bikin soal, Kipin nggak asal bikin soal. Kipin uji dulu kemampuan Kipin. Speednya Pak. Wah, berat ini. Berat. Dirubah strategi. Kalau merasa, dalam waktu tempo begini bisa menempuhi, berarti murid harusnya bisa. Ya, jadi kalau kita bikin soal harusnya begitu. Oke, lanjut kita ya. Setelah diukur, nilai hambatan totalnya adalah 2 ohm. Ya, Kipin tulis ya. Setelah diukur, nilai hambatan totalnya ya adalah 2 ohm. Lumayan. Ada buku-buku kayak gini sebagai objek untuk belajar kita sebenarnya lumayan ya. Dan salah satu resistor paling enak ditulis saja ya. Dan salah satu resistor diketahui memiliki hambatan ya. Hambatan 3 ohm lebih rendah. Ya, lebih rendah. Ditanya nilai hambatan terbesar, nilai hambatan terkecil. Oke, terkecil pilihannya A dikasih tahu 2, B 3, C 4, D 5, D 5, E itu 6. Wis. Dikasih rumus itu nggak perlu. Kalau dikasih rumus nggak perlu ya, karena kita sudah lama TKA, berarti level kita sudah level tinggi ya, berarti ilmu kita itu kita uji sekalian. Kalau namanya seri, kalau namanya paralel, berarti R totalnya itu adalah RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R. Ya, lanjut kita bikin ya. Dia bilang setelah diukur hambatan totalnya ini 2 ohm. Ya sudah tak tulis 1/R paralel, RP paralel 2 ohm ya. Terus dia bilang R1-nya nggak tahu lah. Salah satu resistornya diketahui memiliki hambatan 3 ohm lebih rendah. Berarti gini, anggap aja R1-nya R, R1-nya R, R2-nya katanya memiliki 3 ohm lebih rendah. Berarti R min 3. Udah lihat? Tak tulis gini. Berarti aku bikin di sini 1/R ditambah 1/R min 3. Ya sudah, samakan penyebut aja ngikut gini. Aljabar R, di sini R min 3 kali silang set R min 3, R-nya cek, ini R, berarti kita hitung setengah, di sini R tambah R 2R min 3, di sini adalah R min 3. Terus gimana Kipin? Ya kali silang. Ya kali silang ke sana berarti jadi R min 3, 2-nya pindah ke sana berarti jadi 4R, 2-nya sama ini 6. Ini dijabarkan berarti R kuadrat min 3R sama dengan 4R min 6, berarti R kuadrat di sini 4R pindah sana jadi min 7R, min 6 pindah sana jadi 6 sama dengan 0, perkalian 6 jumlahnya min 7, R min 6, R min 1. Berarti jawabannya R-nya sama dengan 6, R-nya sama dengan 1. Ini not available. Kenapa? Gak mungkin toh. Mosok 1 dikurangi 3 minus. Ya kan? Nah, jadi jawabannya R-nya 6. Kalau R-nya ini 6, berarti ini adalah 6 kurangi 3 sama dengan 3. Yang kecil. Jadi jawabnya. Ya, jadi cara jawabnya seperti itu. Next, nomor 12 ya. Nomor 12 ya. Jadi semoga pelatihan TKA ini bisa nemeni mereka-mereka yang belajar ya. Wah, iki nomor 12 ini ini apa ini? Dean menjual alat-alat elektronik di toko buku
Sinar Surya, Kipin nggak nulis ya, panjang ini ya. Sinar Surya setiap minggu dia menjual lampu LED berukuran 30 mili. Oke, tak tulis dengan diameter 30 mili ya, 30 mili dengan harga 98.000 per pak. 98.000 per pak. Oke, ya berarti harga nih sama dengan 98.000 per pak. Ya, tak tulis gini aja dulu. Kalau kamu punya soalnya nanti kamu bisa baca baik-baik ya. Untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau lebih banyak pelanggan, Dean memutuskan untuk menurunkan harga per paknya dengan mengetahui bahwa setiap penurunan 1.400 akan menambah 5 penjualan. Oh iya, oke. Dengan harganya diturunkan 1.400, diturunkan 1.400 ya, akan menambah 5 penjualan. Kalau diturun nih 1.400, penjualannya naik 5 ya, penjualannya naik 5. Jika satu pak itu 15 lusin, saya tak tulis dulu ya, 15 lusin. Oh, kok 15 lusin? Oh ya, 15 lusin berarti ini yang dia tanya apa ini? Dia tanya maka harga satu lampu. Ditanya harga satu lampu. Harga satu lampu agar dapat maksimum jumlah pendapatan. Oh ya gampang ya, cuma doang Pak. Harga maksimum jumlah pendapatan. Kipin bilang gini, sesuatu kata maksimum, sesuatu kata minimum berarti diferensial sama dengan nol. Lewat. Tak ulang lagi. Sesuatu kata maksimum, pendapatan maksimum, laba maksimum, terus tingkat kerugian minimum ya, itu adalah semuanya diferensial sama dengan nol. Lewat. Berarti Anda harus cari function daripada pendapatan. Ya apa cara nih? Nah ini kita analisa. Pendapatan Kipin tulis pendapatan itu sama dengan ya harga jual price dikali NOGI. Ya, kalau belajar ekonomi ya pendapatan yaitu total cost. Ya boleh di sini tulis TC ya, total cost. Total cost ya, total cost. Kalau total cost bukan total cost harusnya ya. TR ya, total revenue ya, total revenue. Kalau total cost artinya biaya, total biaya. Oh ini penjualan kok, berarti harusnya TR ya, total revenue. Total revenue berarti P kali Q. P ini price-nya ya kan, P itu price-nya. Nah P-nya itu diisi, kita tulis PR sama dengan ya, P-nya itu kita bisa isi harganya 98.000. Kalau diturunkan 1.400 berarti aku nulis 98.000 dikurangi 1.400 X. Loh kok iso? X itu unit X. Piro barang. Ya lah, setiap ini dituruni 1.400. Ya 1.400 per biji. Piro biji nih karo? Uji ini 98.000 dikurangi 1.400. Dia bilang gini kalimatnya. Dia bilang kalimatnya begini. Dian memutuskan untuk menurunkan harga per pak dengan mengetahui setiap penurunan harga 1.400 naik 5 kali. Berarti diturun 1.400 piro kali tak tahu. 1.400 kali dikali Q. Nah, ya kan? Nah, Q ini apa? Q ini kuantitinya. Ya, kuantitinya berapa? Dia bilang 15 lusin. 15 lusin itu berarti berapa? 15 kali 12 per 2 ya, kita ngomong per 2. 15 kali 12 ini berapa? 30, 15 berarti 180. Kita tulis adalah 180 naik 5 kali plus 5. Betul ya?
naik 5x. Penjual lihat kan X naik 5 ya. Jadi dia bilang penjualannya naik 5 kilo ya karo ya 5x. Nah, terus caranya gimana? Kalau kamu sudah ketemu functionnya, gampang. Tinggal diturunkan sama dengan permasalahannya ya. Aku mau nyari ini. TR ini letak hitung. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Ampun deh. Ya, ampun. Coba ya tak hitung no ya. Aku sambil pakai kalkulator ya. Sambil pakai kalkulator ya. 98 ini tak pakai kalkulator 1.764.000 ya. Terus ini kali ini berarti 490.000x ya. Terus ini kali ini berarti min berarti 252.000x 1400 dikali ini berarti min 71.270.x kuadrat. Betul ya? Nah, hitung manual lah, aku hitung manual ya. Pakai kalkulator 1.764.000 ya. Yang ini dengan ini nah, hitung pakai kalkulator yang paling gampang ya. 238 123x min 7.000x kuadrat. Sesuatu maksimum dan minimum berarti TR aksen sama dengan 0. Ini kapan? Tak turun 0 238 123 ini tak turun 0 min 14 123 x sama dengan 0. Berarti 238.000 sama dengan 14.000 x. Berarti x nya dapat zret ya. Oh gampang. 842 kali 17 ya, betul ya. X nya ketemu 17. Terus kalau aku sudah ketemu X nya 17 berarti banyaknya lampu, gampang tak tulis ya. Panjang ini ya, panjang pol ya, tak tulis di sini. Berarti kalau X nya sudah ketemu 17, X nya ketemu 17 ya. Ya, X nya ketemu 17 ya. X nya ketemu 17 berarti kuantitinya kita bisa tahu adalah 180 ditambah 5x berarti 180 ditambah 5 kali 17 85 berarti sama dengan 265 is ya. Terus harganya kan yang dia tanya harganya atau harga per biji. Harganya itu kan tadi sama dengan P. Harga itu P ya. Harga itu P tadi itu berapa? 98.000 dikurangi 1.400 x berarti 98.000 di sini 14.000 dikalikan 17 sebentar berarti 98.000 berapa ini 14 kali 17 ini berarti nanti 238 ya 23 betul ya 23.800 dia tuh harus ini ya. Berarti P ini nanti ketemunya adalah berapa ya kalkulator ini berarti ketemunya 74 ya. 74.200 betul ya kalkulator 74.200 ya. Nah kalau price nya sudah ketemu ini harga per piece-nya berapa kita tulis harga per piece-nya sama dengan 74.200 dibagi 265. Jawabannya adalah 280. Ada nggak pilihannya ya? 280. Oh pilihannya belum tak tulis ya. Pilihannya ani ada 280 adalah jawaban ini. Kalau saya tak tulis 280 adalah jawaban ini. Kalau saya tak tulis ya. Jawabannya 280. Jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, Ipin lanjut nomor 12.
13. Lanjut nomor 13 ya. Lanjut nomor 13 ya, mungkin nggak sampai 20 ya, mungkin 15, mungkin Kipin tutup ya. Kipin tutup aja. Nanti Kipin lanjuti di kelas berikutnya. Kipin pasti bahas dari buku gercep ya, supaya Kipin juga punya data recordnya. Nomor 13. Oke. Di situ ada tulis batasan nilai M persamaan kuadrat. Oke. Dia bilang ada X kuadrat ditambah 2M min 1 X ditambah min 1 tutup kurung X ditambah di sini ada tulis M kuadrat min 3M plus 5 sama dengan gini. Anda kalau latihan TKA Anda juga harus wajib mengerti ya. Sebentar izin ya, sebentar izin sebentar ya. Dari TikTok ini sebentar, makanya kok login ya, sebentar ya. Izin oke, lanjut ya. Jadi kalau kita jawab TKA itu kita butuh politik, artinya kita lihat tingkat soalnya yang sulit yang mana, yang butuh pengerjaan lama kita tinggal. Kayak nomor 13 ini cepet ya, dia bilang nilai M agar ya mempunyai akar Y ya, mempunyai akar Y. Di sini VT-nya Kipin sudah ada mengenai persamaan kuadrat. Mempunyai akar Y berarti ya jawabannya adalah B lebih besar 0. Selesai. B-nya itu apa? B itu adalah B kuadrat min 4AC lebih besar 0. B-nya ini ya 2M min 1 kuadrat min 4A-nya adalah 1, C-nya ini yang belakang berarti M kuadrat min 3M plus 5 ya. Cuma Anda bikin begini berapa menit gitu ya. Ini dikuadratkan, 2M dikuadratkan berarti 4M kuadrat, 2M kali min 1 min 2M dikali 2 berarti min 4M, min 1 dikuadrat 0 plus 1, ini dikali ini min 4M kuadrat, ini dikali ini berarti plus 12M, min 4 kali ini berarti min 20 lebih besar 0. Loh ini coret, enak ya. Min 4N ini berarti 8M, 1 dengan ini min 19 lebih besar 0, 8M lebih besar 19, berarti M adalah 19 per 8. Ada enggak? Oh gitu enggak nulis ya, 19 per 8, jawabannya C ya, jawabannya C ya. Lanjut nomor 14 ya, lanjut nomor 14. Ini mungkin ya 15 atau 20 lah ya, kalau enggak supaya hemat gitu ya. Nomor 14 bikin tulis ya, nomor 14 ya. Di situ ada tulis ya, tulis di sini ya, jika X dan Y memenuhi sistem persamaan 2 pangkat ya, 2 pangkat, ada 2 pangkat X plus 1 ya, min 3 pangkat Y, min 3 pangkat Y sama dengan 7. Terus di sini ada tulis apa ini tulisnya? Min 2 pangkat ya, min 2 pangkat X min 1 ditambah 3 pangkat Kipin enggak kalau ini Y plus 1 atau Y min 1. Sebentar ya, sebentar izin. Nomor berapa? 14 ya, izin 14 ini min 2 pangkat X. Kok enggak bingung ya, Kipin screenshot coba ya, enggak ketok Kipin ya. 3 pangkat Y plus 1 itu ya, Y plus 1, Y plus 1 ya, 3 ya, Y plus 1 ya, 3 Y plus 1 sama dengan ya, sama dengan 1 ya, sama dengan 1, sama dengan 1. Nah ya, kalau ada soal kayak gini ya apa ya, kalau ada soal kayak gini
Kalau ada soal ini min ya, aku pilihannya Ipin tulis ya. Jadi maka nilai X plus Y, maka nilai X plus Y sama dengan A. Di situ ada 0, B 2, C-nya adalah 3, D-nya 4, E-nya 5. Wis, jawabannya gimana kalau ada soal ini? Langkah yang kita bikin yang Ipin, kalau Ipin kan bilang, aku nggak suka kalau ada pangkat. Jujur nggak suka. Aku kalau ini selalu tak ubah menjadi 2 pangkat X dikali 2 min 3 pangkat Y sama dengan 1. Yang di sini ini ada X min 1 pangkat, aku tulis di sini min 2 pangkat X 2 pangkat min 1, iya kan, 2 pangkat min 1 ditambah 3 pangkat Y 3 pangkat 1 sama dengan 1 ya, sorry. Nah, ada pangkat min, ini Ipin boleh ya tulis ini min 2 pangkat X 2 pangkat min 1 itu adalah 2, di sini 3 pangkat Y, di sini 3 sama dengan 1, supaya pecahan hilang. Supaya pecahan hilang, ini semuanya tak kali 2. Berarti nanti jadi min 2 pangkat X ditambah 3 kali 2 6, 3 pangkat Y sama dengan 2. Ini dengan ini eliminasian. Beres ya. Kamu eliminasi naik ya. Dieliminasi. Di sini ada 2. Kalau Anda bingung, aku bingung loh ono ini. Ya kamu misal no A, misal no B. Ya, kadang-kala kalau bingung yang misal no A, misal no B. Ini misalkan aja. Ya, Anda bingung mengeliminasi, misal aja 2 pangkat X itu M, terus 3 pangkat Y itu sama dengan N. Ipin tulis ya, berarti Ipin tulis di sini berarti 2M min N sama dengan 7, berarti min 2M di sini plus 6N sama dengan 2. Ya sudah, ini ditambah hilang, berarti ini ketemunya 5N, betul ya, berarti ini ketemunya 9. Ada yang salah? Sebentar, kok kayaknya angkanya jelek ya, bentar Ipin cek ya, ini perlu cek ini ya. Kok ada yang tidak benar ya, bentar. Nah, izin mana ya, susah sekali ya. Coba cek jawabannya itu berapa. Oh, salah ya. Oh, ini soalnya 2 ini. Ini soalnya 1. Oh, ini susah. Betul ya, ada yang salah mungkin min 2 pangkat X. Sebentar, betul kok ya, soalnya betul. Sebentar, mungkin Ipin ada salah tulis soal ya. 3Y ini 7, terus di sini min setengah, betul ya, min 2 pangkat X 6, 3 ini 2Y, betul ya. Terus Ipin tulis ada yang salah. Oke. Oh, aku ngerti. Aku yang salah nulis ini. Ada yang salah nulis ini. Min N. Sebentar. Oh, ada salah nulis ini. Ini benar, ini benar, ini benar. Berarti oh, ini yang salah.
Makanya ini kok bisa min 2M, ini min M. Sorry. Makanya min M, kok bisa min 2M? Ya perlu harus hati-hati dong ini nulisnya. Ya, di sini kan min M, hilangkan M, atas kalikan 1, bawah kalikan 2, berarti jadi 2M min N sama dengan 7. Ini min 2M plus 12N sama dengan 4. Betul ya? Jadi ada yang salah ya, ditambah ada salah nulis, nggak mungkin dicoret hilang ya. Ini tadi M, kok kenapa tulis 2M ya? Oke, ditambah ini hilang, min N ditambah 12N berarti 11N, ini tambah ini berarti 11. Oh, N nya ketemu 1. Kalau N nya ketemu 1, M nya ketemu berapa? Kalau N nya 1, pindah ke sana 8, 8 bagi 2 berarti N nya adalah 4, M nya 4. Berarti kita bisa bikin 2 pangkat X sama dengan M, M nya 4, berarti X nya ketemu ya. 3 pangkat Y sama dengan N, N nya 1, berarti 3 pangkat piro 1, Y nya 0. Sing ditanya X tambah Y, berarti 2 tambah 0 sama dengan ya. Jadi ada salah ya, salah ya. Jadi perlu teliti. Lanjut ya, lanjut nomor 15, mungkin 15 cukup lah ya. Nah, nanti cicil berikutnya 15 karena 15 ya. Nanti mungkin yang next Ipin perbesar gitu ya. Jadi Ipin nggak pakai bukunya, nggak perbesar, jadi supaya enak kelihatannya ya. 9 pangkat 3X, dia bilang himpunan penyelesaian 9 pangkat 3X ya, dikurangi 2, 3 pangkat ini dipindah ketok ini dipin aja nak ketok ya, maklum lah ya, kekecilan ya. Berarti dipin kekecilan, apa kacamatanya yang perlu ganti ya. Sebentar ya. Oke, nomor berapa? 15 ya. Ini agak kecil gitu ya, soalnya 3 pangkat 3X plus 1 2, 3 pangkat 3X plus 1 dikurangi 27 sama dengan 0. Oke, pilihannya adalah Anda bikin aja ya. Ipin hari ini sampai di sini aja. 2/3, B-nya di sini 4/3, C-nya di sini 8/3, D-nya adalah 2/3, 4/3, E-nya adalah 2/3, 8/3. Ya. Kalau ada soal kayak gini berarti jawabannya gimana? Oh, jawabannya A. Oke, ya, Ipin lihat jawabannya A, kita coba ya. Cara jawabnya aku nggak suka kalau ono pangkat gini guys. Jadi 9 ini tak pecah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 di sini ada 3X, di sini 2, ini selalu tak pecah. 3 pangkat 3X dikali 3 pangkat 1 min 27 sama dengan 0. Terus tak balik boleh ya. Ini berarti 3 pangkat 6X min 2 kali 3, 6. 3 pangkat 3X min 27. Ini jadi persamaan kuadrat. Artinya ini yang tak misalkan A, tak misalkan M. Berarti kalau ini M, ini jadi M kuadrat. Betul ya? Kenapa? 3 pangkat 3X di pangkat 2 jadi 6X. Maka M kuadrat min 6M min 27 sama dengan 0. Ipin tulis difaktorkan, perkalian min 27 jumlahnya min 6. Berapa? Ya min 9 dengan plus 3. Ini loh TM. M sama dengan min itu tidak mungkin. Berarti di sini M sama dengan 9. Nah, kita tadi bikin 3 pangkat 3X
3 pangkat 3X itu sama dengan M. Berarti 3 pangkat 3X sama dengan 9. Berarti 3 pangkat 3X sama dengan 3 pangkat 2. Berarti 3X sama dengan 2, X-nya 2/3. Pinter. Jawabannya. Oke ya, jadi nomor 15 seperti itu cukup lah ya, sampai 15 mungkin 16. Nah, jadi satu lembar sekalian ya. Jadi satu lembar buku. Jadi nanti lembar berikutnya baru next ya. Nomor 16 ya. Jadi nanti Kipin recordnya Kipin gabung ya. Jadi Kipin gabung recordnya. Jadi nanti pada waktu peserta yang tidak hadir mau mendengarkan itu bisa enak ya. Nomor 16 ya. Di sini ada tulis GX sama dengan X plus 1. Terus ada FOGX sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1 ya. Maka Fx sama dengan ya. Nah, di kontennya di VT-nya Kipin sudah ada. A di sini ada tulis X kuadrat plus 5X plus 5. B di sini ada tulis X kuadrat plus X min 1. C di sini adalah X kuadrat plus 4X plus 3. D di sini ada X kuadrat plus 6X plus 1. E di sini ada tulis X kuadrat plus 3X min 1 ya. Nah, ini jawabannya apa? Kita bisa lihat ya. Kita bikin kalau mau nyari FOG. FOG ini adalah F buka kurung X ya. FOG itu adalah X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, terus kita lihat setiap X-nya F dimasukin GX loh. GX-nya tahu ya. GX-nya tahu. Setiap X-nya F dimasukin ini, nggak mungkin F-nya nggak tahu. Maka ini harus dimisalkan M. X plus 1. Kalau dimisalkan M berarti dia jadi Fm. Kalau jadi M berarti setiap X diganti M min 1. Kita tulis X-nya diganti M min 1 kuadrat ditambah 3 M min 1 ditambah 1. Bahasanya Kipin seperti ini. Berarti Kipin tulis di sini Fm sama dengan, di sini dikuadratkan M kuadrat. 2 kali ini berarti min 2M. Min 1 dikuadratkan 1, ini kali ini berarti 3M. Ini kali ini min 3 ditambah 1 ya. Nanti kita cek kalau jawabannya A. Berarti Fm sama dengan M kuadrat min 2M dengan ini berarti plus M. 1 tambah 1 2 dikurang ini berarti min 1. Berarti Fx nya adalah X kuadrat plus X min 1. Maaf, jawabannya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Anda masih mau beli boleh ya. Jadi nanti kita lanjuti di soal nomor 17 ya. Jadi mau beli boleh, nanti kita lanjuti 17. Nanti sampai Kipin bahas nanti matematika dan fisika ya. Yang Kipin bisa Kipin bahas matematika dan fisika. Habis matematika selesai mungkin di fisika ya. Jadi supaya Anda belajar, Anda bisa lihat jawaban dan juga bisa lihat audio visualnya dari Kipin cara penjelasan ya. Semoga pelatihan TKA ini bisa menemani Anda ya untuk siap dalam belajar TKA ya. Tapi secara teori, secara konsep Kipin juga bilang kalau soalnya memang terlalu sulit, terlalu ribet, lewat. Itu tidak efektif untuk Anda kejar ya, karena kapasitas nilainya sama ya. Dan cukup sekian. Kalau Anda masih mau minat beli di situ, Anda tengok di VT-nya Kipin, ada Kipin bikin seperti ini VT ya, gambar-gambar apa itu coba Anda lihat di produknya Kipin. Itu Kipin jadi salah satu affiliate ya. Jadi bisa mau beli ini boleh ya, mau di tempat lain juga boleh ya. Oke, terima kasih juga jadi affiliate ya, karena Kipin memang ada mencoba-coba dalam selain mengajar, selain memberikan informasi-informasi dalam pendidikan, Kipin juga coba berusaha jadi affiliate, jadi jual salah satu buku, produk ya, kayak baju ini Kipin juga jual. Anda kalau berminat Anda boleh cek. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Kalau ada yang salah di sini, Anda tunggu aja recordnya dan Anda DM Kipin salah satunya. Nanti Kipin pasti akan membantu. Terima kasih. Oke, thank you. Kipin mau pamit. Bye bye.